Bapak Ibu yang terkasih, sungguh merupakan kesempatan yang emas buat saya dapat bertemu Bapak Ibu, juga teman-teman lama seperti Pak Arlan dan kawan-kawan. Mari kita berdoa untuk pelajaran kita pada malam ini. Bapa di surga, kerinduan untuk mempelajari firman-Mu lebih dalam sungguh bukan dari kedagingan kami, tetapi berasal dari Roh Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus memimpin kami, membawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, khususnya ketika kami akan belajar dari Injil Yohanes. Injil yang sangat unik dibandingkan dengan seluruh Injil lainnya, bahkan kitab-kitab lainnya dari 27 perjanjian baru. Tolonglah kami ya Bapa, mampukan hamba-Mu menyampaikan yang penting dan juga semua umat-Mu yang mendengarnya. Kami menyerahkan seluruh koneksi kami, Tuhan memberkati juga setiap anak-anak-Mu dimanapun mendengar. Jika ada roh-roh jahat bermaksud mengganggu, di dalam dan demi nama Yesus kami tolak. Kami perintahkan meninggalkan anak-anak Tuhan, dan kami mohon roh Allah, Bapa sendiri bersama kami memerintahkan malaikat-malaikat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu sejauh mana Bapak Ibu betul-betul mengetahui akan Injil Yohanes. Akan tetapi sebagaimana saya katakan tadi, memang Injil Yohanes adalah Injil yang saya teliti baik dalam level master maupun dalam level doktor, sebagaimana tadi sudah dibacakan. Dan hasilnya ada dalam buku saya. Mungkin ada yang pernah lihat dalam tingkat master firman menjadi daging, ya ini. Dalam tingkat doktor kemuliaan Yesus dalam Injil Yohanes, ya. Jadi ini adalah disertasi, ini adalah master, ya. Keduanya berhubungan dengan kristologi. Jadi memang spesialisasi saya adalah kristologi. Saya sambungkan lagi handphone saya. Dia tadi lepas. Nah, kalau saya mau bicara random dulu, di mana keunikan Injil Yohanes? Pertama adalah, sebenarnya kalau kita bicara soal Yesus adalah Allah, kita memiliki data yang sangat kuat kalau kita masuk ke Injil Yohanes. Dan kita tidak memiliki akan kristologi yang sekuat Injil Yohanes. Karena apa? Kalau kita berkata Yesus adalah Allah, yang mengatakan itu eksplisit adalah Injil Yohanes. Bahkan itu dikatakan sejak awal. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi bukan hanya bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Itu pada Yohanes 1 ayat 1. Dan nanti akan ditutup informasi kealahan itu dari Yohanes pasal terakhir, pasal 20. Melalui mulut Thomas, kita bisa mendengar dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Yesus eksplisit disebut Allah. Nah, bagaimana kalau Injil lainnya? Oh, nggak ada istilah itu. Nggak pernah kita baca Matius bilang Yesus Allah.
Markus bilang Allah atau Lukas. Nah, tapi saya harus mengatakan itu tidak berarti bahwa sinoptik tidak punya konsep Yesus Allah. Sekali lagi, sekalipun Matius, Markus, Lukas tidak secara jelas menuliskan Yesus Allah, eksplisit, tetapi ya anak Allah ada, ya Mesias ada. Nah, tapi sinoptik memperlakukan Yesus sebagai Allah. Nah, saya ulangi ya kalimat penting ini. Sekalipun sinoptik tidak secara jelas, tegas menyatakan Yesus Allah, tapi Injil sinoptik memperlakukan Yesus sebagai Allah. Apa maksudnya? Kalau Yesus adalah Allah, maka dia harus bisa mengampuni dosa. Ya, itulah Yesus. Kalau Yesus adalah Allah, maka Yesus harus bisa membangkitkan orang mati. Ya, itu Yesus. Memang Nabi bisa, Rasul bisa. Tapi beda. Kalau Nabi Elia satu, Elisa satu, Petrus satu, Paulus satu, Yesus sendiri tiga. Jadi dia melampaui nabi-nabi dan rasul-rasul. Perjanjian lama dua melalui Nabi Elia, Elisa. Perjanjian baru dua melalui Petrus dan Paulus. Yesus beda sendiri karena dia Allah sendiri. Kalau Yesus adalah Allah, dia harus memiliki kuasa supernatural. Betul. Karena dia memiliki kuasa supernatural. Dijelaskan oleh Matius, Markus, Lukas. Misalnya Markus. Langsung kita baca. Dia mengampuni dosa. Pasal 2. Dia menyembuhkan segala macam penyakit. Itu bahkan pasal 1. Mengalahkan kuasa setan. Markus 1 dan Markus 5. Legion. Lalu mengalahkan kuasa alam. Badai topan Galilea dihentikan. Lalu membangkitkan orang mati. Nah, dari sini Profesor C.S. Lewis berkata, if Jesus is not God, then who is he? Kalau Yesus bukan Allah, maka siapa dia? Malaikat tidak punya kuasa sebesar itu. Begitu ya. Itu dari segi kristologi. Kalau Yesus adalah Allah, maka dia harus diperlakukan sebagai Allah. Betul. Itulah yang dilakukan oleh Injil sinoptik. Oke. Kalau Yohanes eksplisit menyatakan Yesus Allah, maka sinoptik meskipun tidak secara jelas dikatakan Yesus Allah, tapi diperlakukan sebagai Allah. Why? Mungkin ini diskusi nanti ya, diskusi kita. Mengapa Yohanes bisa begitu jelas, sinoptik tidak? Nanti kita diskusikan. Lalu kita percaya doktrin Allah Tritunggal, bukan? Nah, sebenarnya ini juga pernyataan tesis saya. Tanpa Injil Yohanes, kita kurang memiliki data yang kuat, eksplisit. Seperti Injil Yohanes tentang ketritunggalan Allah. Saya ulangi. Tanpa Injil Yohanes, kita kurang memiliki data yang begitu eksplisit. Bahwa dia adalah one in essence dan tiga di dalam pribadi. Ya. Dan itulah jelas di Injil Yohanes. Misalnya pada pasal 1 pada mulanya adalah firman, firman yang bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kalau kita belajar tata bahasa Yunani, jelas itu oknumnya, pribadinya dibedakan. Enarkein ho logos. Nah, ho logos itulah the word, dirinya logos. And the word was with the God. Enarkein hologos kai hologos and prostonteon. Hologos tonteon. Itu the word was with the God. Lalu the logos was God. Enarkein hologos kai hologos and prostonteon kai theos and hologos. Nah, jadi ada tiga informasi
hanya dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus sudah ada sejak kekekalan. Sejak arke. Yang kedua, firman, kalau Yesus sudah ada sejak kekekalan, pertanyaannya, apa hubungannya dengan Allah Bapa? Makanya dia berkata, sejak kekekalan dia bersama-sama Allah Bapa. Ya. In the beginning was the Word, and the Word was with the God. Ya. Ada dynamic fellowship. Ya. Jadi sejak pada kekekalan. Nah, kalau sudah ada dia sejak kekekalan dan bersama-sama dengan Allah Bapa dan kekekalan, siapa dia? Maka dia tegaskan, Yesus adalah Allah. Nah, itu dia. Dan itu nggak punya artikel di sana. Ya, maksudnya, kai hologos en prosoteon, baris ketiga, kai theos en hologos. Ya. Jadi nggak ada kai hotheos, tapi kai theos. Nggak ada the God, tapi God. Karena apa? Dia mau mengatakan bukan dirinya. Dirinya itu adalah logos. Tapi siapa dia, jabatannya dia adalah theos. Oke. Lalu kemudian nanti dalam khotbah perpisahan dia bicara, aku pergi kepada Bapa dan mengutus roh kepadamu. Nah, jadi kelihatan itu oknum Tritunggal dan berelasi. Jadi oknumnya beda. Tapi melalui Yohanes juga kita dapat, dia berkata, aku dan Bapa satu, ekat. Yohanes 10 ayat 30. Dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris, seperti Yunani, I and the Father are. R itu jamak. One, begitu. Kristologi jelas, Tritunggal jelas, doktrin keselamatan hanya dalam Yesus juga jelas. No other name. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan itu, kebenaran itu, dan hidup itu. Itu positifnya udah jelas. Bagaimana negatifnya? Negatifnya makin jelas lagi, dikunci. No one come unto my Father except by me. Itu lebih jelas. Jadi kita lihat pada mulanya sudah dikatakan Yesus itu bersama Allah dan dialah Allah itu. Dan kalau kita lihat penutup Injil Yohanes, yaitu ayat 18, dikatakan tidak seorang pun mengenal Allah, Bapa, selain daripada the unique God. Kalau terjemahan lembaga Alkitab, anak Allah. Tapi dalam terjemahan Yunani, itu tidak bicara anak Allah. Tapi monogenes theos. Ya, monogenes theos artinya Allah satu-satunya yang tidak bisa dibandingkan itu. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang mengenal Allah selain daripada dia yang di pangkuan Bapa, yaitu monogenes theos, yaitu Allah satu-satunya yang di pangkuan Bapa. Lalu dikatakan dialah yang menyatakannya. Dari kata exegesis, exagomai. Dialah yang menyingkapkannya. Itulah pasal 1 ditutup. Nah selanjutnya di semua pasal-pasal Yohanes, dia menyingkapkan Bapa. Makanya ketika Thomas berkata, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu sudah cukup. Filipus. Lalu Tuhan berkata, loh, udah sekian lama aku bersama kamu Filipus. Apa kamu tidak tahu aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Bagaimana kamu mengatakan tunjukkan Bapa itu? Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Nah itu. Karena apa? Dia yang menyingkapkan. The invisible God, Allah yang tidak mungkin dapat dilihat, itu perjanjian lama. Menjadi mungkin di dalam diri Yesus. Puji Tuhan. Nah jadi sangat unik memang Injil Yohanes ini. Ya. Itu pengantar yang sangat penting buat kita. Lalu saya akan coba menyampaikan apa saya langsung masuk ke esensinya aja ya, atau saya masuk ke pengantar dulu kali ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya nanti kita rasa ada pertanyaan di tengah, bisa ditanyakan begitu ya. Jadi saya kasih tahu dulu mungkin mulai dari yang lebih mudah, ya. Tujuan penulisan Injil Yohanes, ya.
Para ahli memberikan pendapat yang berbeda tentang tujuan Injil Yohanes. Ya, jadi kalau dugaan Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 96 dan sinoptik ditulis sekitar tahun 70. Antara itu. Jadi Markus lebih dulu, lalu Matius, lalu Lukas. Itu urutannya. Jadi para ahli memberikan banyak itu pandangan. Ya, misalnya ada yang mengatakan Yohanes ditulis untuk memperjelas, melengkapi ajaran Injil Sinoptik. Misalnya kalau baca Injil Sinoptik, nanti sepertinya Yesus itu mati terkutuk. Eli, Eli, lama sabatani. Tapi kalau kita baca Injil Yohanes tidak demikian. Karena apa? Ada kalimat tetelestai, sudah selesai. Jadi bukan seruan seperti frustrasi, tapi seruan kemenangan. Begitu. Lalu ada juga berkata untuk melawan ajaran Gnostik. Itu terlihat dari Yohanes 1:14. Karena Yohanes 1:14 mengatakan firman menjadi daging. Nah, jadi para ahli berkata itu indikasi dia melawan Injil Gnostik. Lalu ada juga yang berkata melawan pengajaran yang menyangkali kemanusiaan Yesus. Sama lah itu ya. Lalu ada juga berkata untuk menyelesaikan polemik antara Yahudi dan Yahudi yang telah jadi Kristen dan yang belum. Atau ada juga yang berkata mengatasi permusuhan antara persaingan dua kelompok. Yaitu murid Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Ada juga yang berkata meluruskan pengajaran guru-guru yang terlalu menekankan atau meremehkan soal sakramen. Nah, kita mesti tahu Bapak Ibu, kalau di dalam Yohanes yang namanya percaya itu bukan konsep. Ya. Makanya Yohanes 3:16 itu bukan kata benda. Karena begitu besar kasih Allah. Itu bukan kasih Allah, tapi Allah mengasihi. For God so loved the world. Nah, jadi nanti Allah mengasihi, manusia mempercayai. Ya, jadi supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi mempercayai bukan adjektif, bukan noun, tapi verb, mempercayai. Pistuo. Lalu ada juga yang mengatakan ya banyaklah pengajarannya, tapi kalau kita melihat dari Yohanes 20 ayat 31, di sana ada tulisan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Begitu. Atau, bukan ini. Kok salah saya? Nah ini. Tetapi dari semua, saya besarkan sedikit. Ya, Yohanes 20 ayat 31. Ya, dikatakan semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya Yesuslah Mesias, Anak Allah. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa tujuan Injil Yohanes adalah kristologi, menjelaskan Yesus Mesias Anak Allah yang adalah Allah sendiri. Dan yang kedua menuju kepada soteriologi, supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Nah, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar Injil Yohanes 4 kali ini, mari kita ingat tujuannya bukan sekedar menambah pengetahuan. Ya. Jadi kristologi menuju kepada soteriologi. Itulah tujuan daripada Injil Yohanes. Ya. Sebenarnya saya lebih suka ya, kalau ada pertanyaan sepenggal-sepenggal boleh. Mau saya lanjutkan atau ada pertanyaan?
Moderator mau saya lanjutkan atau ada pertanyaan? Mungkin lebih baik dilanjutkan dulu ya Pak. Nanti Oke. saya share di sini, mungkin bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mempunyai pertanyaan boleh langsung tulis di chat room. Ya, artinya supaya jangan terlalu jauh saya kan. Iya. Jadi kalau ada yang mau bertanya bebas saja saya kira supaya lebih interaktif ya. Oke, saya lanjutkan. Sebagian ahli, nah kita mau lihat ini hubungan antara Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik. Nah, sebagian ahli berpendapat bahwa Injil Yohanes menggunakan Injil Sinoptik, khususnya Markus sebagai sumber bahan tulisannya. Itu misalnya contohnya Profesor Siki Beret. Tapi ada juga ahli yang berkata Injil Yohanes itu independen, bahkan tidak mengenal sinoptik. Nah, itu misalnya pandangan Profesor Leon Morris. Nah, bagaimana menurut Pak Sagala? Saya sih menganut bahwa Injil Yohanes tahu. Dalam penelitian saya bisa menunjukkan bahwa memang Injil Yohanes itu ditulis untuk melengkapi Injil Sinoptik atau mengisi ruang-ruang kosong. Misalnya seperti yang saya sebut tadi, kalau dari sisi Injil Sinoptik, salib itu adalah apa? Semacam kutuk. Karena Eli, Eli lama sabatani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, murid-murid Yesus sendiri mati tersalib. Begitu tragis. Ya, Yakobus dipancung. Petrus disalib terbalik. Nah, Yesus sendiri juga begitu. Nah, ini kan apa ini? Jadi not a good marketing kan ya? Kalau kita yang punya jualan, ini merek yang dagang yang tidak menarik ini. Muridnya matinya mengerikan. Gurunya matinya mengerikan. Nah, ini bisa sangat miskom. Nah, karena itulah saya melihat Injil Yohanes mengisi itu. Di mana Yohanes datang dengan positif sekali. Misalnya dalam Yohanes 10 dia berkata, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripada aku, tapi aku memberikannya menurut kemauanku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, itu dia. Dan itulah Yohanes 10. Dan memang benar, ketika dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bukan hanya melakukan, tapi juga menyelesaikan. Benar. Dalam Yohanes 19 ayat 30 kata itu yang digunakan. Selesailah. Selesai. Ya, jadi luar biasa itu. Jadi saya memegang Injil Yohanes, sadar akan Injil Sinoptik, dan mengisi Injil Sinoptik. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau baca Injil Sinoptik, kita kurang begitu yakin siapa sebenarnya Yesus ini. Ya, tetapi dengan membaca Injil Yohanes, kita nggak bisa ragu, kecuali kita nolak Injil Yohanes. Dan itulah yang dilakukan oleh para ahli, sebagian ahli kan. Seperti misalnya Profesor James Dunn, Jimmy Dunn, dalam bukunya yang tebal banget, Jesus Remembered, he does not take seriously the account of John. Saya kira begitu. Jadi Yohanes itu agak diignore sama James Dunn. Karena apa? Menurut mereka Injil Yohanes itu merupakan Injilnya gereja mula-mula. Udah dipoles-poles begitu. Kita mau yang aslinya Yesus. Jangan dipoles-poles, diperindah. Nah, kalau saya terus terang, saya justru senang kalau Injil Yohanes itu Injilnya gereja mula-mula. Bukan sekedar objektif, tetapi ada unsur subjektif. Kenapa? Nanti kita bisa diskusikan. Ya. Nah, beberapa peristiwa yang tidak ditemukan dalam Injil Yohanes, tapi merupakan karakteristik Injil Sinoptik. Nah, supaya kalau kita baca, kita sadar. Misalnya apa? Narasi perumpamaan. Itu coba Bapak Ibu ingat, ada berapa banyak perumpamaan dalam Injil Yohanes? Perumpamaan yang merupakan ciri khas sinoptik ya. Misalnya perumpamaan penabur, lalang dan gandum,
biji sesawi, penggarap kebun anggur, pohon ara, gadis bijak, gadis bodoh. Oh banyak yang merupakan warna kental di sinoptik. Kita nggak temukan di Injil Yohanes. Dari 40 perumpamaan dalam Injil sinoptik, tidak satu pun ditemukan dalam Injil Yohanes. Ya, jadi itu jelas itu ya. Lalu misalnya peristiwa pencobaan di padang gurun, nggak ada. Peristiwa Yesus mengusir setan, nah itu nggak ada itu. Yohanes itu nggak ada peristiwa okultisme. Jadi kalau mau belajar okultisme jangan baca Yohanes. Lalu peristiwa transfiguration, Yesus dimuliakan di atas gunung. Atau saya tunjukin aja kali ya supaya bisa dilihat sekalian ya. Nah ini ya. Narasi perumpamaan, tidak ada. 40 perumpamaan dalam Injil sinoptik, tidak satu pun ditemukan dalam Yohanes. Lalu pencobaan di padang gurun, tidak ada. Peristiwa Yesus mengusir setan, juga nggak ada. Okultisme nggak ada. Peristiwa Kristus dimuliakan, transfiguration nggak ada. Upacara perjamuan kudus nggak ada. Itu menarik ini Injil Yohanes ini. Jadi makanya katanya di Indonesia ada berapa dokter Yohanes ya? Nggak banyak ya. Kalau dari luar negeri yang saya tahu ada orang Katolik, Martinus Suartana. Nah, yang lain saya nggak tahu. Jadi menarik ini. Jadi kalau banyak orang menghina Yohanes, saya berkata saya siap melawan kamu. Nah, beberapa peristiwa atau khotbah paralel antara Yohanes dan Sinoptik. Nah, jadi kalau kita berkata bagian tadi tidak ada, it doesn't mean that completely different. Enggak juga. Ya. Perhatikan apa persamaan dan perbedaan Injil Yohanes dengan Sinoptik. Jadi ini khotbah paralel ya. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang turunnya Roh Kudus kepada Yesus pada waktu baptisan. Itu Yohanes 1:32 paralel dengan Markus 1:10. Injil Yohanes menulis kesaksian Yohanes Pembaptis tentang turunnya Roh atas Yesus dan tinggal menetap. Sedangkan Injil Sinoptik menuliskan Yesus melihat Roh Tuhan ke atasnya. Tidak ada kata tinggal. Nah, jadi Yohanes memberi pesan yang lebih jelas tentang ketritunggalan itu. Lalu ada perbandingan kontras antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Ya, Yohanes 1:26-27. Aku membaptis dengan air tapi dia lebih besar. Lalu Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang. Itu ada di Yohanes 6, ada di Markus 6. Lalu Yohanes menyebut nama Filipus dan Andreas. Terlihat inisiatif Tuhan Yesus dan kepedulian Yesus kepada orang banyak. Jadi kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, Yesus inisiatif. Begitu juga soal kematiannya, Yesus inisiatif. Kalau kita lihat sinoptik, kalau kita baca teliti Bapak Ibu, sinoptik itu seolah-olah Yesus mati karena nggak terelakkan. Tapi kalau Yohanes, oh jelas dia tahu dia bakal mati, dan dia tahu dia bakal bangkit, dan dia menyerahkan diri. Istilahnya kalau Yohanes dia memimpin kematiannya, begitu dia. Ya. Lalu Yesus berjalan di atas air. Nah, ini menarik ini ya. Yesus memberi makan 5.000. Itu Yohanes 6:1-15. Langsung sambung dengan Yesus berjalan di atas air. Sambung langsung kan ayat 16 kan? Ini ayat 15. Dan Markus 6:30-44. Dan ini Markus 6:45-52. Jelas ya? Ini saja cukup membuktikan bahwa Yohanes itu dan Markus itu sangat dependen. Kalau kita belajar teks ya. Jadi di sini urutannya memberi makan 5.000 langsung berjalan di atas air. Urutannya sama persis dengan Markus. Ya. Iya. Jadi nah cuman memang gaya Yohanes sangat datar.
penuturan Yesus berjalan di atas air. Nggak ada berteriak-teriak itu ya. Dan singkat. Markus lebih wah. Ya. Iya. Jadi itu soal narasi penderitaan juga. Nah, sekarang kita lihat apa kehususannya. Ya, kalau tadi kehususan sinoptik, perumpamaan dan lain-lain, lalu ada persamaan. Nah, sekarang kehususan Injil Yohanes. Nah, sejumlah peristiwa yang dicatat dalam Injil Yohanes tidak ditemukan dalam sinoptik. Misalnya Yohanes 1 semua nggak ada dalam sinoptik mengenai apa logos teologi. Lalu perkawinan di Kana nggak ada sinoptik. Iya. Lalu percakapan dengan Nikodemus juga nggak ada sinoptik. Nah, apa esensinya perjamuan di Kana? Oh ya penting. Karena di sini dikatakan itu mujizat pertama atau tanda pertama. Nah, ini menarik ini bisa kita bahas nanti bahwa tanda pertama bukan ditulis mujizat pertama, tapi tanda pertama, ya. Jadi bagi Yohanes mujizat bukan tujuan mujizat. Mujizat adalah semacam pintu masuk ke dalam rumah. Alat. Makanya tidak disebut mujizat, tanda. Ya, nanti akan kita bahas secara khusus ini. Ya, perkawinan di Kana menandakan bahwa dialah yang menggenapi. Nah, apa yang digenapi? Kalau kita lihat Yesaya 54, Yesaya 62, di sana dikatakan tanda mesianis, pesta anggur, dan pesta pernikahan. Nah, Tuhan Yesus mengadakan pesta anggur pada saat pernikahan. Itu sebabnya ketika Yohanes berkata ini tanda pertama, yang memahami Taurat nyambung itu. Nyambung. Tapi kita nggak nyambung. Nggak ngerti kita itu. Ya, lalu Nikodemus. Nah, apa esensinya? Oh, penting sekali. Seorang pemimpin agama Yahudi, Tuhan berkata, tanpa dilahirkan kembali, kamu nggak masuk kerajaan surga. Jadi bagaimana kita punya ajaran hidup baru, yaitu born from above, anoten. Ya, lahir dari atas itu anoten. Tapi anoten itu berarti lahir dari Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 8. Ya, jadi mau majelis ke, mau ketua majelis ke, mau penyumbang terbesar di gereja ke, kalau belum lahir baru ya nggak bisa masuk surga, nggak bisa melihat. Yohanes yang berkata itu. Lalu kesaksian Yohanes tentang Yesus. Nah, itu hanya ada di Yohanes. Jadi Yohanes pembaptis yang besar ini menyaksikan tentang Yesus yang lebih besar. Bahkan dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lalu percakapan dengan perempuan Samaria juga nggak ada ini di sinoptik. Nah, apa pentingnya? Oh iya, di sini kita lihat bahwa rahasia hidup bahagia itu hanya ada di dalam Yesus. Free love, free sex, gonta-ganti istri, gonta-ganti suami, gak akan bahagia. Ya. Karena Tuhan berkata, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberi. Nah, itu dia. Jadi kebahagiaan itu adalah sumbernya air hidup dari Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau ditipu setan, lawan. Katakan, sorry setan, saya udah tahu tidak ada kebahagiaan dalam engkau. Ya, berpegangan sama ibu, berpegangan sama suami, sama bapak itu jauh lebih memberi kebahagiaan. Roh Kudus akan mengerjakan buah roh kasih sukacita. Sukacita sejati. Ya, jadi Yohanes 4 menjelaskan tidak ada kebahagiaan di luar Kristus. Kalau saya ke Amerika atau ke Eropa, saya khotbah, saya berkata, kalian bisa memiliki apa saja, tapi kalau kalian nggak memiliki Kristus, nggak ada kebahagiaan kalian. Itulah pesannya Yohanes 4. Lalu Yohanes 5 itu kolam Bethesda. Kita lihat di sini bagaimana Yesus sangat peduli dengan orang kecil itu. Ya, kolam Bethesda. Itu orang-orang yang terbuang.
Dan di sini ada yang puluhan tahun terbaring. Yesus datang dan menyembuhkan. Ya dengan perkataan lain, ya memang Yesus itu di Yohanes itu adalah sahabat orang berdosa. Dan sahabat orang yang siapa saja termasuk ahli Taurat. Yohanes 3, Yohanes 4, pelacur. Yohanes 5, orang-orang yang tidak jelas. Yohanes 6, beribu-ribu orang. Ya, Tuhan kasih mujizat. Ya, begitulah dia. Nanti Yohanes 8 di close up, pelacur lagi datang dibawa sama dia. Tapi dia sayang. Jadi Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa people need the Lord and the Lord loves the people so much. Apapun dosanya tidak jadi soal. Lalu roti hidup ini juga menyatakan ketergantungan manusia tentang Allah. Ya, bahwa Yesuslah roti hidup yang sejati. Ya. Lalu peristiwa-peristiwa Yohanes 6 sampai Yohanes 11 termasuk Yesus gembala yang baik itu hanya ada di dalam Injil Yohanes. Semua pengajaran 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau kita melihat relasi yang begitu intim antara Yesus dengan umat itu kayak dalam Injil Yohanes. Akulah gembala. Ya, kalian domba-domba. Lalu dikatakan gembala membuka pintu. Lalu domba mengikuti. Lalu gembala memanggil domba menurut namanya. Kalau orang lain katanya pasti tidak diikuti. Nah ini menarik kan? Jadi begitulah kita juga. Kenapa tidak diikuti? Karena dikatakan domba mengenal suara gembala. Nah itu berarti apa itu saudara sekalian? Kalau sampai bapak menelepon dari manapun, ibu langsung tahu. Biarpun pakai sapu tangan di roba-roba suara. Jangan bercanda loh, bapak di mana sekarang? Langsung tahu dia. Karena apa? Ada relasi intim, relasi dekat, akrab. Tapi kalau tidak ada relasi, nggak kenal suara. Makanya Bapak Ibu ikut STWJKB gini bagus ini. Ya. Sesibuk-sibuknya perintahkan diri ikut. Karena apa? Nggak ada yang bisa memuaskan hati Bapak Ibu selain Tuhan Yesus. Ya, makin kenal, makin dicinta. Supaya kita selama hidup yang masih dikasih, jangan pernah membuang energi, waktu, pikiran, duit, fasilitas untuk sampah-sampah. Mari kita beri kepada Tuhan Yesus. Begitu dia. Saya tidak tahu berapa tahun lagi saya hidup. Tapi doa saya selalu begitu. Supaya saya bisa tancap gas memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Makin ke sini saya menyadari luar biasa kasihnya Yesus sama saya. Karena itu meskipun selama ini sejak insinyur. Saya nggak pernah makan 1 sen pun dari insinyur. Langsung melayani Tuhan. Tapi saya tetap merasa terlalu banyak utang saya sama Tuhan Yesus. Ya, penjelasan tentang ketidakpercayaan orang Yahudi pasal 12. Nah, kalau kita baca 12:37 dikatakan di sana banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesus di hadapan mata mereka, tapi mereka tetap tidak percaya. Nah, itu dia. Lalu pasal 13 Yesus membasuh murid-murid. Nah, kalau kita udah melihat ini, walaupun kita owner perusahaan, bos perusahaan nggak masalah. Teladan Tuhan Yesus memberikan kita kepastian. Lalu khotbah pasal 14-16 luar biasa ini. Ya, luar biasa ini. Kekayaan harta karun rohani. Ini saja dibandingkan seluruh sinoptik saya kira unik lah. Lalu pasal 17 ini juga harta karun. Karena apa? Ini kalau kita melihat di TV presiden dengan presiden berkonferensi. Atau presiden Rusia dulu, Uni Soviet sebelum pecah. Ketemu dengan presiden Amerika, maka adik kuasa berjumpa. Wah, luar biasa. Nah ini Yohanes 17 bukan presiden berjumpa presiden nih. Allah berbicara dengan Allah. Kira-kira bagaimana sisinya? Itu Yohanes 17. Gak ada di tempat lain. Yang direkam jelas panjang Yohanes 17. Lalu kebangkitan itu versi Yohanes lain sekali. Ya, ada penampakan khusus kepada Maria Magdalena. Lalu ada penampakan kepada Thomas.
yang berkata Yesus Allahku. Ada penampakan kepada murid-murid di Danau Tiberias yang dulu mereka kecewa, kembali menjala. Tuhan panggil lagi. Kamu sudah ikut saya, nah, kamu mau kembali ke hidup lama, jangan ikut lagi. Lalu ada pemulihan Petrus. Lalu murid yang dikasihi. Ya begitu. Saya secara global begitu aja dulu sekarang ya. Nanti besok kita lanjutkan lebih detail. Silakan kita diskusi Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Pak. Udah satu masuk pertanyaan. Saya pernah membaca bahwa dengan seruan Eli Eli lama sabachthani, Yesus itu mengalami penderitaan kematian rohani. Jadi dengan kebangkitannya, Yesus itu mengalahkan baik kematian jasmani maupun kematian rohani. Bukankah ini juga merupakan suatu, maksudnya hal yang baik ya tentang Yesus? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Oh iya, ya bagus dong. Tapi itu yang saya katakan tadi, itu kalau kita lihat positif. Tapi kalau kita tidak melihat positif, itu kan berarti kematian terkutuk. Nah, bagaimana kita memulihkan itu? Ketika kita lihat Yohanes pasal Injil Yohanes, ketika di dalam ucapan ke-6 dia berkata, tetelestai, selesailah. Nah, dari situ kita mundur ke ucapan ke-4, berarti Yohanes 4 itu adalah Yesus mati mengganti. Betul bahwa kematian Yesus terkutuk. Karena apa? Dia menjadi kutuk karena dosa kita. Supaya kita yang seharusnya dikutuk terlepas dari kutuk yang akan datang. Ya, saya ulangi. Itulah kalimat yang dikatakan oleh Rasul Petrus. 1 Petrus 3:18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia telah dibangkitkan dalam roh. Dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Demikian juga 2 Korintus pasal 5, 20-21. Ya, dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa dijadikan benar. Nah itu digabung dengan ucapan ke-6, maka match Bu. Ya, jadi lengkap dia. Kita tidak diberi peluang salah mengerti. Jadi kalau hanya sinoptik tanpa Yohanes, kita diberi kemungkinan salah paham. Tapi ketika Yohanes kita dapat dan dikatakan itu kematian terkutuk, kita berkata betul. Karena memang Yesus harus menjadi kutuk. Itulah nubuatan Taurat. Itulah nubuatan Nabi Yesaya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Benar itu. Tetapi kemudian Yesus berkata, tetelestai. Selesailah. Apa yang selesai? Tuntutan Taurat selesai. Begitu Bu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya Pak. Tadi sudah masuk satu pertanyaan mengenai Yohanes 1 ayat 1 tadi ya Pak. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kita tahu dari mana bahwa kan kata yang dipakai dua-duanya itu sama mungkin ya Pak? Allah di kalimat yang pertama dan yang kedua. Nah, kita bagaimana membedakan bahwa itu adalah dua pribadi Allah yang berbeda gitu? Kalau mengerti bahasa Yunani atau bahasa Inggris bisa Bu. Ya, kalau saya tulis misalnya dalam bahasa misalnya ya, sebentar saya buka halamannya. Saya jelaskan bahasa Indonesia ya Bu ya. Ya. Kalau bahasa Yunani kan nggak ada gunanya saya jelaskan kan? Atau bahasa Inggris mungkin ya? Ya, baik Pak. Ya, jadi bahasa Inggris soalnya ada artikel. Jadi in the beginning was the Logos. Logos kan Yesus ya. Lalu the Logos was with the God. Ya. Lalu
the Logos was God. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu God di sini sama God di sini berbeda? Begitu Bu ya? Ya, betul Pak. Pertanyaan sangat bagus kan? Tapi kalau kita lihat grammarnya ini, di sini dikatakan the Logos was with the God. Berarti bukan God kan? Iya. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Kalau begini, the Logos was with the God, jelas nggak bahwa the Logos bukan God? Ini kan the Logos. Iya. Kalau kita bahasa Inggris kan the berarti dirinya kan? Iya. Dan ini juga the dirinya, berarti beda kan? Iya. Bisa Ibu lihat ini beda nggak? Jadi udah jelas ini, the Logos dan the God beda. Tapi di sini, the Logos dan the God beda nggak? Tidak. Makanya, berarti God di sini adalah the Logos, God di sini bersama dengan Logos. Jadi bukan ya Pak, dua pribadi yang berbeda gitu kan? Iya, makanya kita analisis ini aja. Saya gedein lagi dikit lagi ya. Maksud saya mau kita melihat sendiri langsung. Ya. Jadi mula-mula eksistensi Logos diberitahukan in the beginning. Itu yang pertama. Lalu, apa hubungannya the Logos yang sudah ada sejak kekekalan dengan the God yang ada sejak kekekalan? Dia sebut was with. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani ini adalah imperfect. Ya. Imperfect berarti semacam fellowship yang terus-menerus, dinamis. Kayak Logos en pros. En pros. Jadi en prostonteon. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani ini kata ada en pros. Nah, pros itu menuju. Pros itu menuju. Itu beda nanti dengan eis. Kalau eis itu masuk, into. Kalau bahasa Inggris ya, mungkin Bapak Ibu bisa paham kalau bahasa Inggris. Eis into. Kalau pros, menuju. Toward. Toward. Atau menuju. Sedangkan eis, into atau masuk. Dan di sini dikatakan was. Was itu kita tahu adalah kan. Nah berarti God di sini beda sama God di sini. Karena di sini dikatakan was with. Tapi di Logos di sini God. Gitu. Saya menjawab enggak? Ya, ya cukup menjawab Pak. Nah itu dari mana kita tahu bahwa the God yang pertama itu ada menunjuk kepada Bapa? Kan orang Yahudi punya God Bapa kan? Nah, jadi menunjuk satu Allah itu yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Hanya ada itu kan, Allah yang Esa. Ya. Oke. Baik Pak. God yang di bawahnya Tritunggal. Lalu God yang di bawahnya itu tidak menunjuk kepada Tritunggal ya Pak, tapi khusus kepada Yesus saja. Yang the Logos was God. Ya itu jabatannya Allah. Makanya kalau kita tidak diajarkan kesatuan antara pribadi pertama dan kedua, kita bisa menyimpulkan kalau begitu ada dua Allah di Yohanes 1 ayat 1. Ya kan? Ya. Jadi nanti kalau Roh Kudus juga Allah jadi tiga Allah, jadi triteisme. Nah, tapi yang menarik adalah Yohanes 10 ayat 30, I and the Father
are. Nah, are berarti pribadinya jamak. One, hand. Gitu. Iya. Jadi makanya bukan oneness, tapi Tritunggal, Trinitas. Iya. Iya. Baik, Pak. Kita akan masuk dalam pertanyaan berikutnya. Apakah yang melatar belakangi sehingga terjadi perbedaan antara kitab Yohanes dengan kitab Injil Sinoptik? Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ini pesertanya semua sama ya? Kenapa? Selalu sama ya? Seluruh pesertanya yang lalu-lalu ikut orangnya sama ya? Ya, banyak yang sama. Ada juga yang baru, Pak. Soalnya saya lihat sudah terlatih ini pertanyaan-pertanyaannya. Ini bisa lanjut ini ke SCT Bandung ini. Itu nggak boleh ya? Ditransfer di Laya ya? Iya. Ada kerjasama, Pak. Jadi ya soalnya Pak Sutrisnya di sana ketuanya kan teman saya dari Perkantas. Nah, jadi memang menarik kalau ini didiskusikan. Misalnya apalagi kan saya katakan tadi Yohanes itu kristologinya sangat kuat kan, sangat jelas. Ibarat lukisan perfect. Nyata. Kalau sinoptik masih agak kabur. Kita bisa kemana-mana. Nah, karena itu saya mengatakan tadi sebagian ahli menolak. Ini mah udah dipoles sama Rasul. Bahkan ada yang berkata sebenarnya Injil Yohanes bukan ditulis Rasul. Tapi itu adalah iman gereja mula-mula. Nah, bagi saya Ibu Rati, saya justru senang ada sekelompok umat yang secara subjektif telah menjadikan Yesus sebagai Allah. Jadi tidak hanya teori objektif. Bisa Ibu melihat enggak poin saya? Kalau Yesus adalah Allah, pernah enggak dalam sejarah ada kelompok yang mengaku Yesus Allah? Entah di abad keberapa gitu. Kalau tidak pernah ada, kan kita ragu. Ya. Jawabannya pernah. Nah pertanyaannya, kalau pernah abad berapa itu? Abad pertama. Di mana Yesus sendiri lahir, hidup, dan berinteraksi. Nah, siapa kita manusia di milenium ketiga berani-beranian memberi penilaian yang seolah-olah lebih baik? Gimana menurut Ibu Rati? Kok tahu kan? Kalau saya gitu Bu Rati, saya berkata, kamu profesor, kamu. Biarpun kamu profesor, nggak pusing saya dengan profesormu. Kamu nggak pernah ketemu Yesus. Kadang-kadang saya bercanda Bu Rati. Saya bilang gini, kalau mau mengenal Pak Stephen Tong, apakah saya harus lebih percaya dengan profesor di Amerika dan profesor di Eropa? Atau mungkin saya lebih percaya dengan anak kecil yang di Malang? Yang pernah ketemu dengan Pak Stephen Tong? Atau yang pernah dibentak oleh Pak Stephen Tong? Coba, mana kita lebih percaya Bu Rati? Anak kecil di Malang, Pak, yang pernah ketemu. Nah itu dia. Sama dengan Yohanes. Sama. Karena Yohanes itu kan menulis, itu kan murid langsung kan? Ya, betul. Markus bukan. Lukas bukan. Matius iya, pemungut cukai. Tapi kalau kita lihat keintiman antara Yesus terhadap Matius dengan terhadap Yohanes, itu jauh lebih intim Yohanes kan? Ya. Yang dibawa ke Bukit Kemuliaan itu Yohanes. Yang dibawa membangkitkan siapa itu? Dorcas itu Yohanes. Yang dibawa di Bukit Getsemane Yohanes. Yang dibawa, yang naik sampai ke kayu salib bersama ibunya siapa? Yohanes. Jadi saya terus terang fanatik Bu sama Injil Yohanes. Karena apa? Yang nulis itu yang saksi mata gitu loh Bu.
Jadi kalau beberapa teman saya ahli berkata, ini Yohanes ini sudah dipoles. Saya berkata, iya. Tapi yang moles itu yang ketemu langsung. Jadi ketika dia memoles, itu adalah hasil perjumpaan dia dengan seorang the historical Yesus, Yesus sejarah. Bukan karena baca buku-buku seperti profesor yang sok tahu sekarang. Jadi saya kalau ketemu dengan kristologinya orang-orang, saya tertawakan dia. Jadi saya bersyukur buku saya ini telah direkomendasi oleh kelas 1 dunia, pakar dunia. Karena saya tunjukkan ini kan aslinya dalam bahasa Inggris. Ini terjemahan edisi populer saya permudah. Jadi ini ada Craig Evans, ada Darrell Bock, ada Howard Marshall, ada Michael Licona. Lalu teolog Indonesia ada Anwar Chen, ada Dr. Iwanggu, ada Martin Harun, teolog Katolik, gitu Bu. Ya pokoknya malam ini Bapak Ibu bicara kristologi, ya dalam anugerah Tuhan saya berkata Bapak Ibu menanyakan kepada orang yang tepat. Iya. Kaya sekali ya Pak kita Yohanes dengan kristologi. Sangat. Saya sangat fanatik Bu sama Yohanes. Sangat fanatik. Sampai sekarang saya merasa masih terlalu banyak saya nggak tahu. Iya. Baik Pak. Ada satu lagi pertanyaan masuk di dalam WA. Yohanes 2 ayat 17 yang mengatakan bahwa cinta untuk rumahmu itu menghanguskan aku. Apakah itu ada arti yang spesifik Pak? Itu kan kutipan kan? Itu penggenapan ayat berapa itu? Ada itu. 2 ayat ada catatan kakinya kan? Yohanes 2 ayat 17. Ayat 17 itu kutipan dari Mazmur 69 ayat 10 kan? Dengan perkataan lain Yesus menggenapi ini. Menggenapi Taurat ini, Perjanjian Lama. Ya betul Pak. Kutipan dari Mazmur 69 ayat 10. Iya, jadi justru itu yang menarik sama kita nanti. Waktu kita membaca Injil Yohanes, kita dibawa kembali kepada Perjanjian Lama. Jadi Yesus itu bukan makhluk yang completely new gitu loh Bu. Misalnya lagi ya, tadi kan saya sebut Yohanes 12:37. Boleh Ibu tolong baca? Yohanes 12:37. Yohanes 12 ayat 37. Ya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah, itu dia. Bagaimana cara Yohanes menjelaskan ketidakpercayaan itu? Dikutip Nabi Yesaya ayat 38 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Nah, kalau lihat itu Bu, itu ayat berapa? Kutipan dari Yesaya berapa? 53 kan? Ya, 53 ayat 1. Ya, tapi dia kutip lagi satu ayat lagi. Boleh Ibu baca 39 dan 40? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, itu juga kan genap. Itu kutipan dari mana? Yesaya 6 ayat 10. Nah, berarti 2 pasal dia kutip kan? Ya. Nah, tapi lebih dahsyat lagi, Bu. Ibu baca yang 41. Yohanes 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Nah, itu dia. Hal ini dikatakan oleh Yesaya. Maksudnya Nabi Yesaya kan? Ya, betul. Jadi Yesaya 53 dan Yesaya 6 katanya ini dikatakan Yesaya karena Yesaya telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan Yesus. Tapi kan Tuhan Yesus hidup perjanjian baru. Kok Yesaya bisa melihat Tuhan Yesus?
Ya, Iman. dinyatakan oleh Allah melalui iman. Nah, jadi di sini nggak dikatakan Yesus kan? Ya, Dia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Nggak ada nama Yesus kan? tidak disebut. Nah, sebagian ahli mengatakan ini bicara soal kemuliaan Yahweh. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaan Allah perjanjian lama, yaitu 4 huruf itu, dan telah berkata-kata tentang yang 4 huruf itu. Khususnya para ahli yang nggak percaya Yesus adalah Allah. Tapi itulah yang saya bantah di dalam disertasi saya ini, Bu. Karena judulnya ini kan kemuliaan Yesus. The glory of Jesus in the Gospel of John. Nah, jadi dikatakan di sini telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Yesus. Dan orang berkata, tapi kan teks doesn't say anything. Yes. Tetapi konteks say something. Kalau kita baca 37, ini bicara tentang siapa, Bu? Tentang Yesus. Berarti subjeknya Yesus kan? Betul. Berarti 41 subjeknya siapa? Yesus dong. Ya. Nah, itu dia. Iya. Itu kelihatan senang sekali ya. Karena apa? Kita lihat betapa jelasnya Injil kita itu. Berarti Nabi Yesaya telah melihat Tuhan Yesus di perjanjian lama. Nah, kok bisa? Berarti Yesus sudah ada di dalam perjanjian lama. Jadi Yesaya pasal 6 itu, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Salah satu yang kudus itu adalah pribadi kedua. Kudus Bapa, kudus Anak, kudus Roh semesta alam. Itu salah satu tafsiran Bapak Gereja. Jadi itu bicara kepada Allah Tritunggal. Kudus, kudus, kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh. Begitu. Dan kalau kita nanti baca Yohanes 8, Bu. Kalau Yohanes 12 itu bicara tadi tentang Yesaya melihat Yesus. Kalau kita baca Yohanes 8, di sini ada debat. Karena Yesus menyinggung nama manusia perjanjian lama. Yohanes 8, ayatnya mulai dari 54. Ada nggak orang lain yang bisa bantu saya membaca selain Ibu? Supaya Ibu nggak capek. Pak Harlan bisa bantu, Pak Harlan? Iya, Pak. Yohanes 8. 54 sampai 58. Perlahan-lahan aja, Pak. Iya, Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kalau kita lihat di sini, terima kasih Pak Arlan. Ini Ya. kan dikatakan umurmu belum sampai 50 tahun. Benar dong ditambahin itu. Kenapa dia bereaksi begitu? Karena ayat 56. Abraham bapamu bersukacita, ia akan melihat hariku dan telah. Nah, Abraham kan hidup perjanjian lama. Ketika dia bilang akan dan telah, maka reaksi ayat 57. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan kau telah melihat Abraham.
Nah itu dia. Memang umur Yesus belum sampai 50 tahun. Benar banget. Tetapi Tuhan Yesus berkata, oh sorry aku salah ngomong. Enggak. Tuhan berkata, sebelum Abraham jadi, dalam bahasa Yunani, menjadi ada, genestai, dijadikan ego emi. Nah, nanti akan kita bahas satu session mengenai perkataan ego emi. Ego emi ini adalah nama Allah Perjanjian Lama, Keluaran 3:14. Ketika Musa berkata, nanti kau utus aku pergi ke Firaun. Kalau ditanya siapa namamu, apa aku katakan? Keluaran 3:14, aku adalah ego emi. Yunani ego emi. Ketika diterjemahkan ke Septuaginta, ya bahwa Allah Bayomer Elohim El Moshe gitu, ego itu diterjemahkan dengan ego emi. Itu. Jadi ego emi di Keluaran 3:14 dikutip oleh Yesus di Yohanes 8:58. Dan Bapak Arlan baca 59, apa yang terjadi? Yohanes 8:59 Pak Arlan. Dihidupin dulu mic-nya, Pak. Mic-nya. Iya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, pertanyaan Pak Harlan. Kenapa mereka mau lempar batu? Bapak ingat nggak? Iya. Mungkin sepertinya kayak menghujat Allah begitu, Pak. Nah, 100. Barang siapa menghujat Allah, Perjanjian Lama, Pak? Iya. Rajam. Dilempar batu. Iya, rajam. 100 Bapak Harlan. Nanti dikasih Bu Rati hadiahnya. Beda ya, Pak? Iya, terima kasih, Bu. Jadi semua mengacu kepada Perjanjian Lama, juga orang Perjanjian Lama mengacu kepada Kristus ya, diselamatkannya ya, Pak. Betul. Sebenarnya itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa, coba kita baca Yohanes 5. Ketika Yesus berdebat dengan orang Yahudi, apa kata Tuhan Yesus? Yohanes pasal 5, ayat 39, 40. Ibu Rati boleh gantian? Baik, Pak. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, Ibu Rati, sekiranya Ibu nggak tahu Yesus adalah Allah, Ibu terkejut nggak membaca ayat ini? Ayat 39C sampai 40, terkejut nggak? Iya. Walaupun kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Coba. Nabi mana yang berani berkata bahwa kitab-kitab suci Perjanjian Lama bicara tentang dia? Nabi mana coba? Gak ada kan? Hanya Yesus. Makanya Bu, kalau ada yang ngaku-ngaku profesor di Indonesia nggak percaya Yesus Allah, pengen saya rajam Bu, cuman nggak boleh. Iya, dia menghina Allah kan? Ini bukan kebetulan nih Pak Harlan dikatakan. Kalau kita baca sinoptik sama. Ketika Tuhan Yesus berjalan dengan 2 orang ke Emmaus, di mana mereka kecewa, tiba-tiba Tuhan Yesus nimbrung kan? Iya, betul. Lalu kita lihat Lukas 24, boleh Pak Harlan gantian? Ayatnya 25, ditegur dia. Lukas 24 ayat 25. Ayat 25.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah itu dia. Dia mengacu semua para nabi. Kalau Bapak lompat kayak 44 sampai 40, ya 44 dulu. Lalu boleh dia 44 sampai 47. 44, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu." Nah, ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dan semuanya ini. Dari semuanya ini. Luar biasa kan? Dan kalau Bapak Arlan perhatikan, kenapa pembagian kitabnya seperti ini? Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan Nabi-Nabi dan Kitab Mazmur. Mazmur. Karena perjanjian lama dibagi 3 kelompok, Pak. Iya. Taurat, Nabi-Nabi, dan kitab sastra. Tapi kitab pertama itu adalah Mazmur. Ya. Berarti semua kitab perjanjian lama bicara tentang aku katanya. Luar biasa kan? Jadi bersyukur kita mengenal Yesus, Pak Arlan, Ibu Rati. Jadi Pak, tadi argumen dalam kitab Yohanes itu juga bisa kita pakai untuk apologetika ya Pak, kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus tuh tidak pernah menyebut dirinya itu sebagai Allah. Gitu. Sebenarnya Yohanes itu kitab paling canggih, Bu, kalau bicara soal kristologi. Cuman orang-orang yang salah mengerti kekristenan nggak nyambung, Bu, bicara dengan kita. Kita bicara gaya mahasiswa, mereka bicara gaya TK. Kita sebut Yesus anak Allah, mereka bilang siapa bidannya. Padahal anak sekolah minggu aja nggak ada yang percaya bahwa Yesus anak Allah karena ditolong bidan kan. Tapi bagaimana kok imam besar bisa percayanya begitu, kan aneh. Makanya saya bilang sebenarnya, Bu, ya kita doakan, kita kasih aja deh. Kita berdoa seperti doa Tuhan Yesus, ya Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Ya kita percaya juga karena anugerah ya Pak ya. Betul. Dibuka. Bukan karena kemampuan. Karena ada dikatakan Tuhan, engkau menyembunyikan itu kepada orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Apokalipsis. Apokalipsis berarti sesuatu yang terselubung disingkapkan. Iya. Iya. Baiklah Pak. Kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Ada satu lagi pertanyaan masuk. Benarkah kisah wanita yang berzinah tidak ada di dalam manuskrip awal? Nah, kalau benar begitu, siapa yang menambahkannya? Iya, kalau saya lihat ini dalam teksnya memang nggak ada. Ya, siapa yang menambahkan? Kalau kita lihat di sini, ya, semua dicatat kok, Bu. Ya, kalau Bapak Ibu belajar teks-teks, jangan khawatir, Bu. Jangankan satu pasal, satu kalimat, satu kata, atau satu huruf, Bu. Satu huruf perbedaan itu dikasih tahu semua di sini. Jadi kalau kita baca mengenai perempuan yang berzina itu, ya, Yohanes pasal 7 ya. Ini yang di tangan saya apa ini? Yunani. Jadi Yohanes 7
perempuan yang berzinah, ya, Oh, pasal 8 ya Pak, pasal masuknya. 8, Ya. ya, ayat 1 sampai 11. 11 kan. Nah, jadi mulai dari pasal 7 ayat 53 di sini dibikin catatan pasal 7 53 sampai pasal 8 11 itu ditemukan dalam naskah-naskah D, F, G, H, K, M, U, T, lalu papirus banyak dicatat semua ini. Lalu di Didaskalia, Ambrosiaster, Apostolik, Konstantinus, Ambrose. Demikian juga ditemukan di dalam ini banyak semua ini kalau Bapak Ibu membaca ini. Ya, pasal 7, 53, 8, 11. Nah, di mana tidak ada itu, 753, 8, 11, itu tidak ditemukan dalam papirus 66. Lalu dalam naskah Sinaiticus. Lalu di Clement, di Atesoren, Tertullian, Origen, Cyprian. Begitu. Jadi kalau dikatakan kapan ada, ya di zaman mereka inilah, Bu. Ya. Dan, Bu, di dalam kalau Bapak Ibu memahami teks-teks Yunani, oleh ahli teks ini, jadi buku saya ini disusun oleh ahli teks Kurt Aland, Matthew Black, Carlo Martini, Bruce Metzger, dan Allen Wirgen. Dan dia berkata, semua yang catatan-catatan itu, mereka bikin kategori, Bu Rati. A, B, C, D. Kalau A, yakin betul, ada. Kalau B, di bawah A. Kalau C, ya cukuplah. Kalau D, ya gimana ya, ada sih teksnya tapi sedikit misalnya gitu. Kalau E, ya up to you, kira-kira gitu. Nah ini Bu, kategorinya dibikin A. Nah gimana itu? Pak Arlan. Kategorinya A dibikin Pak Arlan, gimana itu? Yakin? Kurang yakin. Kalau menurut yang nyusun ini. Kalau firman Tuhan yakin harusnya, Pak. Ya, sudah pasti begitu. Tapi maksud saya kalau kita bicara dari segi akademis ilmiah. Jadi A tadi masih ingat gak Ibu Rati? Ibu Rati masih ingat gak? Kalau A, B, C, D kan? Kalau A berarti sangat certain. Sure. Kalau B di bawahnya, C di bawahnya. Jadi ini dibuat A. Sehingga kalau gitu, kita seharusnya menerima ini. Bahwa Yesus menerima orang berzina. Nah makanya ini menarik Bu. Karena apa? Di perjanjian lama, ya. Jadi nanti siapa tahu ada di antara kita yang mau cerai. Karena apa? Menemukan suami atau istri berzina kan? Langsung menurut Matius pakai ayat kan? Tapi Yohanes 8 ketemu orang berzina, kenapa nggak dirajam batu? Gimana? Kita diskusikan. Perjanjian lama jelas. Siapa yang ketemu berzina, rajam batu sampai mati. Makanya kalau kita baca teks ini dikatakan, guru, ini ketangkap basah. Kalau menurut hukum Taurat Musa, ya harus dirajam batu sampai mati. Nah Tuhan tidak melawan kan? Karena dia tahu Taurat itu berasal dari dia. Lalu Tuhan bilang apa? Masih ingat Pak Arlan? Siapa yang tidak berdosa silahkan Siapa yang tidak berdosa lebih dulu kan? melempar batu. Ya. Nah apa yang terjadi? Tidak ada yang tidak berdosa, Pak. Satu demi satu pergi meninggalkan mulai dari lebih tua. Ini menarik itu. Mulai dari lebih tua.
Karena lebih tua, makin tua mungkin banyak dosanya. Makin sadar. Yang tinggal siapa, Bu Rati? Cuma tinggal perempuan itu dan Yesus saja. Yesus. Nah, pertanyaan saya. Kalau menurut Taurat, tadi siapa yang berzina rajam batu kan? Tapi harus tidak berdosa kan? Iya. Nah, semua berdosa maka tidak bisa rajam. Begitu Pak Harlan ya? Betul. Tapi sekarang Pak Harlan saya tanya. Kan Yesus juga berdosa. Dia bisa rajam dong. Harusnya bisa, tetapi Nah, kenapa Tuhan nggak tidak. dirajam? Kasihnya melalui. Iya. Kasihan. Tuhan mengampuni orang berdosa. Justru ini yang kita lihat pengajaran kasih itu. Jadi di sini juga Bu, di sini kita belajar teknik menafsir kitab suci. Hati-hati. Ada tertulis. Ya ada. Tapi bagaimana menafsir yang tertulis? Hati-hati. Di sini perlunya kemampuan menggali ajaran Alkitab secara menyeluruh. Nah sayangnya sekarang yang bikin kacau jemaat Indonesia, tidak sedikit orang yang tidak belajar teologi jadi pengajar. Belum tentu ikut STUJK juga. Kalau ikut STUJK kan lumayan. Ini nggak ikut juga. Langsung pengajar. Bikin channel. Ya kacau semua. Iya. Kalau saya melihat, saya sangat bersyukur ada Yohanes 8, Bu. Dengan adanya Yohanes 8, maka kalau ada suami yang berselingkuh atau istri yang berselingkuh, jangan dirajam, dikasih minum kopi. Kasih minum es buah, jus. Begitu, dasarnya apa, Pak? Yohanes 8. Gimana, Pak? Udah kapok berzina? Belum, saya tambahin jusnya. Begitu. Habis itu, udah kapok, ganti lagi orang. Udah keberapa nih, Pak? 27 apa ya? Masih mau kebaktian, Pak? Masih terus munafik begitu? Itu aja sambil dikasih. Itu katanya menumpuk barapi kan? Ini gimana nih Papa ini? Nggak ada rasa bersalah ini Pak. Sambil berzina, sambil selingkuh, sambil cium cucu. Gimana ini? Nggak rasa bersalah ini ketemu cucu ini. Lihat dong pandangan cucu kita itu. Kira-kira begitu. Yohanes 8 itu Bu Rati. Kasihi suamimu. Saya Pak Arlan, berapa kali saya diizinkan Tuhan membimbing keluarga yang mau cerai gara-gara ketangkap berzina, Pak. Saya bilang, kenapa datang sama saya? Berarti kamu gak bakal cerai. Loh, kenapa, Pak? Itu ada Alkitab. Oh, sorry. Saya dokternya Yohanes. Saya berkata begitu. Di Indonesia mungkin dokter Yohanes yang dari luar negeri mungkin cuma 2 atau 3 orang. Jadi kalau kamu bertanya soal perceraian, kau tanya orang tepat. Tidak ada cerai dalam Alkitab. Lihat itu. Tapi ada Taurat. Iya, justru Taurat itu yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Dia berkata, tidak ada yang lempar kamu, tidak ada Tuhan. Dia tidak bilang gini, emang mereka berdosa? Sekarang sini lu, gua timpuk lu sampai mati. Enggak. Dia berkata, aku pun tidak melempar kamu. Lalu, pergilah. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Apa yang kita lihat di sini? Pengampunan. Jadi kalau suami melihat istri selingkuh, atau sebaliknya, istri melihat suami, kasihi. Jangan bekerja sama dengan setan. Saya selalu bilang gitu. Ibu, jangan bekerja sama dengan setan. Suamimu mungkin terlalu capek, stres, ketemu ibu, jorok-jorok. Dia lihat orang di sampingnya harum, wangi, 10 meter udah harum semerbak. Dia pulang ke rumah, bawa pete. Ya mungkin dia jadi tergoda. Saya bilang begitu. Jangan bekerja sama dengan setan. Bantu suamimu, tolong suamimu, angkat suamimu. Begitu. Wah, luar biasa Yohanes 8 ya. Karena saya berkata Pak Arlan, kalau ada suami selingkuh, saya kasihan Pak. Karena apa? Saya tahu kalau pikirannya normal, nggak mungkin dia selingkuh. Loh, buat apa dia selingkuh? Pertama, istri udah ada. Kedua, anak-anak udah ada. Ketiga, apalagi kalau ikut STUJK.
Nah, itu kan berat itu ceritanya itu. Lalu apa lagi? Hati nurani. Apa lagi? Penyakit. Apa lagi? Terlalu banyaklah masalah. Jadi, apa yang terjadi? Ya karena ada godaan. Dia lemah. Makanya dikatakan waktu kita masih lemah, Kristus mati. Jadi saya bersimpati. Entah suami, entah istri yang gagal. Saya hanya bisa berdoa. Makin ke sini, makin saya ngerti. Kalau dulu waktu di Perkantas, waktu masih 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, melihat orang berdosa, mata saya kayak mata elang. Mau saya lempar batu 70. Begitu kira-kira. Karena apa? Ya mungkin begitulah. Tapi setelah makin mengenal Tuhan, mengenal Yohanes 8, loh, kan saya kaget Pak Arlan. Dia sendiri nggak berdosa. Dia sendiri yang perfect. Dia sendiri yang kasih Taurat kan. Sendirinya tidak melempar batu. Berarti apa yang kita lihat di sini? Hati-hati tafsir ayat. Sekali lagi. Hati-hati tafsir ayat. Sekali lagi. Hati-hati tafsir ayat. Tertulis belum tentu dilaksanakan itu. Begitu Pak. Ya. Ya kita kadang-kadang cenderung lebih menghakimi orang ya, tidak melihat diri kita sendiri. Kita lebih hebat dari Alkitab kan? Iya. Makanya saya bilang, waktu ada orang cerai, mengutip ayat, saya bilang begini, emang lu udah mau cerai ya? Lu masih mau bertahan nggak? Kalau lu masih mau bertahan, aku kasih kamu ayat yang meng-cancel ayat itu. Saya kasih Yohanes 8, Pak. Lalu dia bilang, tapi kan sama-sama Alkitab. Iya. Tapi sinoptik ditulis tahun 70-an. Yohanes ditulis tahun 90-an. 30 tahun kemudian. Berarti mana yang kita ikuti? Yang lebih awal atau yang lebih belakang? Iya, yang lebih belakang. Ya. Nah itu dia. Dan jangan lupa Pak Arlan. Kecuali karena zina, hanya ada di Matius Pak. Nanti Bapak perhatikan. Gak ada di Markus. Gak ada di Lukas. Nah sekarang kita tanya. Kenapa di Matius ada kecuali karena zina? Nah jangan lupa. Matius dikirim kepada orang-orang Yahudi bukan? Iya. Nah orang Yahudi punya Taurat bukan? Nah menurut Taurat. Kalau ketangkap berzina harus dirajam batu sampai mati bukan? Iya. Berarti kalau hukum Yahudi dipraktekkan. Sebenarnya orang ini kan udah mati. Tuh. Nah, kalau udah mati, berarti kan udah bisa cerai kan? Karena Alkitab berkata, tidak boleh cerai kecuali diceraikan oleh kematian. Berarti dalam konsep Yahudi, berzina kan sama dengan mati. Karena dirajam kan? Iya. Tapi dalam Matius, Lukas nggak ada, Markus nggak ada, Yohanes sebaliknya. Nah ini dia kedalaman eksegesis itu Pak. Hati-hati Pak. Jadi tolong ya. Siapa tahu Bapak Ibu punya kenalan orang sedang ketangkap. Mulai ada naga-naga. Di kantongnya ada. Di dompetnya ada hal-hal mencurigakan. Jadi udah siap-siap menceraikan. Pakai Matius. Malam ini kena batunya dia. Iya. Malam ini pengampunan yang diberikan. Ya, kalau istri yang mau selingkuh tambahin lagi uang belanjanya. Kalau suami yang selingkuh tambah susunya. Minum lebih sehat dia. Dirawat tidurnya. Nah, inilah ajaran kasih kan Ibu Rati kan? Iya. Tapi jangan dibalik, Pak. Pengen nambah uang belanjanya jadi selingkuh. Jadi itu kan urusan dia, Pak. Itu urusan dia. Yang jelas kita mengasihi dia sekalipun dia sudah melakukan sesuatu kesalahan sama kita. Jadi apa itu pepatah Indonesia? Jangan air susu dibalas dengan air tuba kan? Tuba. Iya. Kita harus balik. Air tuba dibalas dengan air susu. Itulah ajaran kasih Pak Arlan. Orang tangin saya Pak Arlan. Ini Bapak serius khotbah begini. Kenapa nggak serius? Sorry Pak ya. Sekali lagi sorry Pak ya. Andai kata ibu berzina gimana? Oh saya sedih. Tapi saya kasih dia minum susu. Saya tambah uang jajannya. Saya bilang gitu.
Iya. Iya. Ya, dengan kedalaman kitab Yohanes kita jadi belajar prinsip-prinsip yang lebih dalam lagi ya Pak Oh ya. iya Bu Rati, kan tadi saya udah bilang, saya makin ke sini, saya melihat banyak saya belum mengerti Yohanes Bu. Dan Iya. saya dipengaruhi oleh seorang bernama Moody Smith. Moody Smith ini salah satu pakar Yohanes. Dia mengatakan apa? Saya sudah belajar Yohanes hampir 30 tahun. Tetapi sampai sekarang saya merasa banyak belum saya selami. Saya kira seluruh hidup saya, studi Injil Yohanes pun belum cukup. Makanya sampai sekarang, saya sangat senang belajar Yohanes. Apalagi ibu mengundang begini, jadi ada kan ini kan semacam pemanasan kan? Iya, betul Pak. Iya. Baiklah, ini sebenarnya semua pertanyaan sudah dijawab Pak. Belum lagi ada pertanyaan yang masuk. Tapi mungkin ini waktunya sudah lewat ya. Biasanya kita selesai paling terlambat itu 8:30. Ya, baik Bu, makasih Bu. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum sempat menulis pertanyaan, boleh menuliskan pertanyaannya pada sesi tanya jawab besok malam. Ya. Dan kita akan memulai pertemuan besok malam pada jam yang sama pada pukul 7. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan ya, ini diskusinya sangat menarik. Ini sudah banyak masuk ucapan-ucapan terima kasih Pak. Saya senang sekali cara menjelaskannya, mudah dimengerti. Contohnya simple, terima kasih Pak Makampul. Terus bagus sekali penjelasan Yohanes 1. Terima kasih. Ya, ini banyak sekali respon positif ya Pak. Jadi Bapak Ibu, kita akan lanjutkan diskusinya besok, jangan sampai ketinggalan. Dan malam ini akan saya tutup sampai di sini. Selamat malam, sampai berjumpa semuanya. Dan sebelumnya, maaf kita akan tutup dulu dalam doa. Saya minta Pangapul untuk memimpin kita semua. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, luar biasa Engkau mengasihi kami. Kami boleh belajar kekayaan Injil Yohanes. Baik secara teologis tentang diri Tuhan yang adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Yang telah tuntas menyelesaikan hutang dosa kami di kayu salib. Engkau begitu mengasihi kami. Dan itu juga terbukti ketika engkau bertemu dengan Nikodemus, ahli Taurat, yang sebenarnya akan binasa karena pengetahuannya. Tetapi Tuhan mengasihi, Tuhan datang. Tuhan menolong supaya dia dilahirkan kembali. Begitu juga dengan perempuan Samaria yang mencari-cari kebahagiaan dengan gonta-ganti pasangan. Tuhan sengaja menunggu duduk di pinggir sumur dan memberitakan kabar keselamatan, hidup kekal. Demikian juga penyakit lumpuh 38 tahun, Yohanes 5. Tuhan datang menyembuhkan segera saat itu juga. Dan beribu-ribu orang yang mencari Tuhan dalam Yohanes 6. Tuhan mengerjakan mujizat 5 roti 2 ikan. Tuhan memahami semua ini. Kami kagum. Kagum luar biasa. Barusan kami juga membaca seorang yang berzina. Yang menurut hukum Taurat harus dirajam dengan batu sampai mati. Dan Tuhan tidak menyangkali Taurat itu. Dan Tuhan mengizinkan orang-orang di zamannya mempraktekkan. Namun mereka gagal karena mereka tidak memenuhi syarat. Tetapi ketika mereka tidak memenuhi syarat, sebenarnya Tuhan memenuhi syarat. Tapi Tuhan sendiri tidak melakukannya. Sebaliknya mengampuni. Mengasihi. Membiarkan perempuan itu pergi. Asalkan tidak berdosa lagi. Tuhan ajaib sekali firman-Mu ini. Saya berdoa untuk Bapak dan Ibu yang mendengarkan pengajaran Yohanes malam ini. Mungkin mereka sedang bergumul dengan banyak hal dalam hidup mereka. Singkapkan rahasia firman-Mu ini. Kerjakan mujizat-Mu Tuhan.
apa yang sudah diketahui, supaya membentuk komitmen mereka, kemauan mereka. Dan betul-betul malam ini terjadi mujizat demi mujizat dalam hati suami kepada istri, demikian juga istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Tolong ya Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk Bu Rati. Terima kasih untuk Pak Harlan yang ikut membantu. Dan terima kasih semua anak-anaknya. Dalam istirahat kami sebentar, mohon Tuhan berkati kami. Dan kami boleh istirahat, tidur nyenyak. Besok dibangunkan tubuh yang segar. Beraktivitas, melayani dengan baik. Dan besok jam 7 kembali kami disegarkan untuk belajar dari kekayaan firman. Dengar dan sempurnakan doa kami. Terimalah ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Mangku. Sampai berjumpa besok. Sampai berjumpa besok malam Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah 4 kitab Injil dalam Alkitab. Keempat Injil ini menuliskan catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Injil Matius, Markus, dan Lukas memuat banyak kisah serupa dan memiliki alur yang sejalan dan dikenal sebagai Injil Sinoptik. Tidak demikian halnya dengan Injil Yohanes. Sebagaimana kita ketahui, Rasul Yohanes merupakan murid kesayangan Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus digambarkan sebagai murid yang selalu berada dekat dengan Yesus, bersandar kepada Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus yang melihat secara langsung akan kehidupan Yesus tentunya membuat Rasul Yohanes dapat mencatat secara terperinci segala sesuatu tentang Yesus. Sebab Rasul Yohanes pasti sangat mengenal akan pribadi Yesus. Penulisan dalam Injil Yohanes syarat dengan berbagai tanda simbolis dan juga menggunakan majas gaya bahasa metafora, sehingga Injil Yohanes tidak dapat diartikan langsung secara harafiah. Injil Yohanes sangat menarik untuk digali secara mendalam, karena dalam Injil Yohanes banyak mengandung makna yang tersembunyi yang baru dapat dimengerti dengan pemahaman yang mendalam. Rasul Yohanes ingin menyampaikan kepada pembacanya untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah. Pendeta Mangapul Sagala akan menggali keunikan Injil Yohanes dalam 4 pertemuan STOJK online, yaitu pada tanggal 28, 29 April, 5 dan 6 Mei 2021. Dengan tema keunikan Injil Yohanes dibandingkan Injil-Injil lain. Jangan ketinggalan, daftarkan diri saudara segera. Dan ingatlah untuk selalu mengajak sebanyak mungkin orang-orang yang kita kenal agar mereka dapat juga menerima berkat dan dapat semakin mengenal Yesus. Kiranya Yesus semakin dipermuliakan dan disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Salam ST.